Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, terima kasih Bapa atas lawatan-Mu bagi kami anak-anak-Mu yang saat ini hadir, dan segala penyertaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami sehari-hari. Bapa, kami sungguh bersandar kepadamu Bapa, karena kami percaya dan kami yakin kami tidak akan kecewa dan kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Bapa, bila sebentar kami akan beroleh berkat rohani dari Engkau dengan mendengarkan firman-Mu. Pimpin waktu ini Bapa, supaya mata rohani kami dapat terbuka untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Urapi kami semua yang hadir saat ini Bapa, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarkan Engkau yang mengambil alih. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, tema renungan kita saat ini adalah berdoa seorang diri. Ayat yang mendasari firman Tuhan saat ini terdapat dalam Matius 14 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara yang terkasih, sebagian dari kota-kota besar pasti ada kita melihat ada gedung-gedung tinggi yang menjulang tinggi yang sering kita sebut sebagai gedung pencakar langit, yang megah dan tentunya menghabiskan banyak anggaran yang tidak sedikit. Mungkin kita akan berdecak kagum ya, memuji keindahan dari arsitek dan kemegahan gedung tersebut. Kita takjub sekali melihat bisa gedung berdiri dengan sebegitu menjulangnya. Tetapi seringkali kita jarang atau mungkin tidak pernah ya bertanya bagaimana bangunan yang tinggi itu bisa berdiri dengan kokoh. Tentu saja faktor konstruksi dan kekuatan fondasi yang berada di bawah bangunan itulah yang sangat menentukan kekuatan gedung megah itu bisa tetap berdiri. Tetapi justru fondasi yang tidak tampak dari kemegahan gedung itu luput dari perhatian orang karena kita sudah sangat takjub akan kemegahan gedung tersebut sehingga kita lupa ada fondasi yang tidak tampak yang menopang dengan kuat supaya gedung tersebut bisa berdiri dengan kokoh dan bisa disebut sebagai gedung pencakar langit seperti itu ya. Demikianlah bangunan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, mungkin saja saat ini kita memiliki banyak pengetahuan ya saudara yang terkasih. Ayat-ayat Alkitab yang kita pelajari sehingga kita merasa kita pandai berbicara soal teologi, atau mungkin kita menjadi salah satu aktivis di gereja dengan jadwal pelayanan yang padat dan kita bahkan mengikuti berbagai kegiatan di gereja, dan seolah-olah hidup kita hanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, atau kita termasuk kategori orang Kristen yang rajin ke gereja, seperti itu ya bisa disebutkan. Itulah penampakan yang dilihat orang dari luaran mungkin ya, melihat kita sebegitu aktivis gereja, kita sebegitu semangatnya dalam pelayanan. Yang dilihat dari orang luar seperti itu, seperti sedang melihat bangunan rohani yang indah dan megah yang tampak kokoh berdiri tadi. Apakah demikian realitanya? Itu pertanyaannya ya saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat penting kepada kita sebagai orang percaya bahwa membangun sebuah bangunan rohani yang kuat harus berada di atas konstruksi dan kekuatan fondasi yang kokoh, yaitu kesendirian bersama Allah. Apa ya kesendirian bersama Allah itu? Yaitu dengan berdoa. Tentunya disertai dengan perenungan akan sabda firman-Nya. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di tengah kesibukannya dalam menyelesaikan pekerjaan Bapaknya hingga selesai dengan tuntas. Saudara yang terkasih, pertanyaan untuk kita semua, sudahkah kita memiliki relasi pribadi yang erat dengan Tuhan? Oleh karena itu, mari saudara yang terkasih, kita meneladani Yesus, Tuhan kita, yang dalam keberadaannya sebagai manusia, ia bergantung sepenuhnya kepada Bapa, menjadi manusia rohani yang kuat dengan senantiasa membangun
persekutuan yang intim dengan Bapa di surga sebagai sumber pertolongan kekuatannya. Seperti juga halnya kita harus senantiasa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan sebagai sumber pertolongan kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Mari saudara yang terkasih, kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa memiliki relasi secara pribadi dengan Engkau. Ajar kami Bapa untuk selalu meluangkan waktu kami atau mementingkan waktu untuk berdiam diri dan memiliki waktu secara pribadi dengan Engkau, supaya kami senantiasa merasakan damai sejahtera dan aman bersama dengan Engkau Bapa. Selalu pegang erat tangan kami ya Bapa, dan jangan pernah Engkau lepaskan. Kami selalu membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, dan ingin selalu berada di dekat-Mu di sepanjang hidup kami ini. Kami selalu menjaga hidup kami Bapa, supaya senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, dan pertemukan kami dalam renungan saat teduh esok hari. Kami yakin dan percaya Kau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kita telah bersama belajar firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Sampai jumpa dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.